Hai, salam jumpa lagi. Pada tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan CSS opacity. Nah, apa itu CSS opacity? Opacity merupakan properti yang digunakan untuk menentukan tingkat kecerahan dari sebuah elemen, yaitu tingkat transparansi dari sebuah elemen. Nah, properti opacity ini digunakan bersamaan dengan penggunaan selektor hover, yaitu untuk mengubah opacity-nya pada saat kita menggerakkan kursor pada tempat di mana kita akan ubah opacity-nya ini. Nah, opacity-nya ini memiliki nilai 0 sampai dengan 1 range-nya. Nah, kemudian kita juga akan belajar membuat pagination. Nah, ini merupakan teknik yang digunakan untuk menampilkan data dalam beberapa halaman yang berbeda. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan nomor halaman. Nah, itu kalau datanya banyak dan kita memiliki data yang jumlahnya besar, kita ingin menampilkan per halaman dengan jumlah halaman yang kita tentukan. Nah, pada tips dan trik kali ini kita akan belajar membuat pagination ini, membuat paging itu dengan HTML dan CSS. Kita ikuti bagaimana kita membuat opacity dan membuat paging. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah Anda persiapkan text editornya. Saya menggunakan Sublime Text. Siapkan folder untuk tempat kerja. Siapkan gambarnya. Jadi saya menyiapkan gambarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Anda siapkan 5 gambar. Ya, 5 gambar untuk kita gunakan sebagai contoh penggunaan pagination nanti. Dan gambar ini kita akan gunakan untuk membuat atau menampilkannya dengan efek opacity atau CSS opacity-nya. Jadi Anda persiapkan 5 gambar ini. Nah, saya akan buat filenya. Saya namakan opacity pagination.html. Kemudian saya buat dokumennya terlebih dahulu. Di tag body ini saya buat kelas baru, sebuah kelas. Saya namakan kelasnya adalah image. Di dalam kelas image ini saya buat kelas lainnya. Jadi saya buat tempat untuk meletakkan gambar gitu ya. Ininya, kelas ini saya buat untuk meletakkan gambar. Kemudian saya panggil gambarnya, diambil ya, ditampilkan. Nama gambarnya ini img2 2280.jpg. Kemudian saya buat kelas baru, kodir. Kelas baru namanya misalnya title 1. Di dalam kelas title 1 saya buat kelas baru namanya title 2.
Di sini saya buat teksnya, misalnya Gunung Kidul. Nah, saya menggunakan kata Gunung Kidul mengikuti fotonya tadi ya. Fotonya foto yang ada di Gunung Kidul. Read more. Nah, ini tulisan Gunung Kidul akan kita letakkan di atasnya foto. Jadi ini ada foto seperti ini, maka tulisannya saya letakkan di sini. Tulisan yang tadi Gunung Kidul, read more-nya. Kemudian nanti ketika kursor saya geser ke sini, opacity-nya digunakan, hover-nya digunakan, teksnya tadi yang Gunung Kidul read more muncul ketika kursor ke sini. Nah, itu yang akan kita lakukan, membuat seperti itu sebelum kita membuat pagination-nya. Karena gambarnya ini besar sekali gitu ya, maka ini saya kecilkan ukurannya. Jadi saya buat di stylenya, CSS-nya. Nah, ini saya buat secara internal CSS-nya ini ya. Jadi stylenya saya letakkan di head. Tempat untuk meletakkan image-nya saya buat lebarnya 500 pixel. Itu setengah, kurang dari setengah screen-nya ya. 500 pixel, kemudian marginnya supaya ke tengah gambarnya saya buat auto. Nah, karena gambar itu nanti akan dipakai untuk tempat peletakan kata Gunung Kidul tadi, jadi kalimatnya akan ditempelkan di situ, maka kita harus buat tempatnya itu dibuat positionnya relatif. Nanti yang akan ditempatkan di situ posisinya dibuat absolut. Jadi antara relatif dengan absolut pasangannya seperti itu ya. Tempat dibuat relatif, yang akan ditempatkan dibuat absolut. Jadi ini posisinya relatif. Kemudian IMG-nya sendiri, gambarnya saya buat juga lebarnya sama 500 pixel dengan tempatnya. Kemudian width-nya 500, height-nya mengikuti ya. Jadi auto. Opacity-nya saya buat 1 dulu. Ini enggak juga nggak apa-apa. Kemudian ya, display-nya saya buat block. Ya, seperti ini ya. Coba dilihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Videonya sudah ada, ini gambar sudah ada. Nah, kemudian tulisannya ini mau kita letakkan di sini, di dalam gambar ini. Tulisan Gunung Kidul read more ini mau kita letakkan di sini. Tulisannya ini ada di title 2. Ini salah ya, kok begini ya tulisannya ya. Di kelas title 2. Title 1. Ini salah ya. Ini title 1. Ini salah gitu ya. Ini kelas title 2. Nah, maksudnya begini ya. Nulisnya, ketiknya tadi salah ya.
Ini title 1, ini title 2 ya. Jadi yang ini Gunung Kidul Read More ini ada di kelas title 2. Nah, di sini kita buatnya title 2-nya. Title 2 positionnya berarti absolute. Kemudian kita ingin letakkan itu kan di dalam gambarnya di sini. Kalau kita mau letakkan di sini berarti topnya leftnya berapa tuh gitu ya, top dan left. Top dan leftnya misalnya 50% ya. Position topnya 50%, kemudian leftnya juga 50%. Teksnya saya rubah ukurannya, font size-nya misalnya jadi 40 px supaya besar font size-nya ya. Kemudian warnanya saya ubah, warnanya jadi merah misalnya. Kemudian ini ya, coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada di sini ya, tapi kok ada di sini. Nah, kemudian supaya ini ada di tengah, tadi kan kita buat 50% top dan left. Maka kita harus transformasikan supaya posisinya pasti ada di tengah gitu ya di foto itu. Jadi kita harus transformasikan. Ditransform, ditranslate ke minus 50%. Minus 50%. Nah, seperti ini 50%. Jadi ada di tengah. Nah, kemudian ini nih, kalau tulisannya misalnya tulisan ini read more-nya ada di bawah, mau saya buat di sebelah kanan read more-nya itu. Kita gunakan ini ya, apa, white space-nya ya. Jadi white space-nya kita buat no wrap. White space kok widthnya white ya. Nah, ini white space sama dengan no wrap. Nah, hasilnya harusnya sudah tidak dua baris. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Nah, kemudian selanjutnya title 2-nya yang ini read more, mau diatur read more-nya ya. Ini title 2A. Jadi title 2A. Display-nya block. Text line-nya kita buat center. Kemudian apa nih, font size-nya saya kecilin ya. Font size-nya saya buat jadi 25 pixel atau 20 px, kecilin tuh ya. Kemudian read more ini saya berikan
di backgroundnya gitu ya, latarnya. Jadi saya buat background colornya background color apa nih, background colornya warnanya biru ya misalnya. Warnanya biru. Mbak, kita simpan, kemudian dilihat hasilnya. Nah, seperti ini itu ya. Supaya ini agak jauh, kita tambahkan padding. Di paddingnya misalnya atas kanan bawah kiri sama 8 pixel supaya agak lebar. Ini ya. Nah, ini kalau efek hover itu kan kalau kita geser ke sini berubah jadi simbol tangan ya. Kalau dengan hover, kita kan tidak dengan hover nih. Ya enggak ya, A saja. Maka kita bisa buat itu kursornya jadi pointer. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini besar, nah jadi pointer ya. Nah, kita sudah jadi membuat seperti ini. Nah, yang belum itu penggunaan opacity-nya. Belum. Karena opacity-nya tadi masih dibuat 1. Nah, sekarang kita buat supaya ada penggunaan opacity-nya. Ini title 1, opacity-nya 0. Nah, kemudian kalau ini begini hasilnya seperti apa? Nah, nggak hilang ya tulisannya ya, karena opacity-nya 0 tuh. Jadi tidak dimunculkan dulu teksnya. Teksnya tidak dimunculkan lebih dahulu. Nah, kemudian teksnya itu akan dimunculkan kalau sudah ada kursor digeser ke sini, ke gambar ini. Teksnya baru muncul. Nah, karena sekarang dibuat opacity-nya 0, nggak kelihatan. Kalau ada efek hover, maka opacity-nya dirubah, bukan 0. Tapi bisa 0,5, 0,6 supaya muncul ketika ada efek hover, yaitu title satunya tadi. Nah, kemudian ketika saya kursor bawa ke sini, teksnya muncul, gambarnya jadi buram. Jadi opacity-nya yang tadi 1 jadi 0, berapa gitu ya. Teksnya muncul, gambarnya jadi buram. Dua-duanya menggunakan opacity. Nah, sekarang kita buat yang ini, image ketika di hover IMG-nya dibuat opacity-nya jadi misalnya 0,4. Gambarnya dibuat lebih buram. Kemudian image saat hover, title satunya tadi dibuat opacity-nya kelihatan, tadi kan 0, jadi 0, misalnya 8 supaya lebih kelihatan. Ini ya. Nah, hasilnya bagaimana?
Nah, muncul ya. Jadi gambarnya hampir hilang, tulisannya muncul. Jadi dua-duanya dengan opacity. Seperti ini ya. Ini terlalu itu ya. Mungkin ini 6 biar agak kelihatan. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, ini misalnya kalau ini saya bawa ke sini juga berubah nih, hovernya berfungsi digunakan, maka ya di sininya yang read more-nya ini ada di mana kita hover. Read more-nya itu ada di A. Berarti ini kita buat title 2 ya, ini kan A. A itu ada di title 2. Jadi title 2 A di hover. Nah, ketika hover ada, maka backgroundnya background colornya saya rubah jadi misalnya green, hijau ya. Colornya, tulisannya saya rubah jadi warna putih. Kita simpan, jalankan. Nah, seperti ini. Nah, sudah berubah ya. Nah, Anda bisa tambahkan dengan efek transition, bisa. Kan ada tutorial tentang CSS transition, penggunaan transition. Nah, opacity kita sudah selesai membuatnya dengan opacity. Nah, yang berikutnya kita akan buat pagination-nya. Jadi di bawah sini kita akan buat per halamannya. Misalnya kita buat halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Tadi kan ada gambarnya ada 5 nih disediakan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ketika saya klik 2, gambar ini berubah, panggil gambar 2. Klik 3, gambar berubah ke gambar ketiga. Begitu seterusnya. Kita gunakan ya, kita buat pagination-nya. Kita tambahkan di bawahnya sini ya. Di bawahnya sini kelasnya pagination. Nah, di sini saya buat href ini dan lahuo. Nah, lahuo itu apa gitu ya. Bentar ya. Ini href 1. Lakuo ini rahuo. Nah, ini lakuo rahuo itu untuk ketika kita melihat page halaman 1, 2, 3, 4, 5 itu, sebelah kiri dari angka 1 muncul tanda panah seperti ini nih ya. Yang ini bukan tanda panah ya, siku ini muncul. Kemudian yang rahuo itu yang ke kanan, yang ini muncul, tapi double, sikunya double. Nah, ini apa rahuo itu? Itu simbol teks simbol.
yang Anda bisa peroleh dari internet, tapi diperolehnya dari sini ya. Itu diperolehnya dari sini. TTPS ya. Tag simbol. Simbol pakai s .com html. Nah, cari di sini. Nah, kemudian ini sudah, kalau seperti ini berarti hasilnya kita belum meletakkan tulisannya ke kanan ya. Coba kita lihat. Maksudnya belum kita atur gitu ya. Kalau hasilnya seperti ini. Nah, ini ke kanan karena A itu kan inline ya. A dan span itu inline. Jadi ditulis ke kanan. Nah, ini mau letakkan di sini, kemudian fontnya dibuat lebih besar. Berarti kita atur di CSS-nya. CSS-nya kita ke sini. Berarti nama kelasnya pagination. Lebarnya berapa tadi? Gambar tadi 500 ya. 500 pixel. Marginnya auto supaya ke tengah. Paddingnya atas kanan bawah kiri 15 pixel. Kemudian supaya ada jarak dengan gambar paginationnya, atau kita lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya, dengan padding supaya ke bawah lagi gitu ya. Supaya ke bawah lagi saya buat margin topnya misalnya 20 px. Simpen. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian saya tambahkan ini paginationnya untuk A. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 nya ini kan ada di dalam A. Laku-raku aja di dalam A. Di itu saya buat paddingnya atas bawah 10 pixel, kanan kiri 15 pixel. Text decorationnya saya nankan supaya garisnya hilang. Kemudian colornya saya ubah, buat warna biru tulisannya ya, warna tulisannya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Nah, kemudian kita mau buat ketika kursor dibawa ke sini itu berubah gitu ya. Jadi ini kan nggak muncul, misalnya kalau saya bawa ke 3 itu ada bentuk lingkaran atau kotak, kemudian ada backgroundnya dirubah, colornya juga, kalau untuk warnanya juga dirubah, warna tulisannya ya. Itu yang kita lakukan. Pagination A hover. Nah, ketika ini di hover seperti ini ya.
backgroundnya saya rubah jadi background colornya silver. Kemudian supaya membentuk seperti lingkaran, ada itunya ya, jadi border radiusnya 10 px. Colornya saya ubah jadi warna putih. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, seperti itu ya, tak begitu ya. Nah, sudah muncul. Nah, kemudian kalau ini saya klik gitu ya, supaya aktif. Jadi ini yang aktif yang mana sih gitu ya. Kita munculkan yang pertama dulu aktif. Jadi belum yang kita klik, tapi yang pertama aktif yang mana gitu. Nah, kita buat di sini misalnya kita tambahkan nih ya, paginationnya aktif. Nah, yang aktif itu background colornya saya rubah jadi yang aktif, jadi warna apa ya, warna merah. Kemudian jangan merah ya, colornya merah tapi ininya blue belum ya, blue. Kemudian warna tulisannya jadi merah. Kemudian border radiusnya supaya dia bentuknya lingkaran persis, maka 50%. Di dalam bentuk lingkaran. Saya simpan. Nah, yang aktif yang mana? Karena berarti belum ya, belum dibuat di sini. Di sini harus kita tambahkan. Ini kan ada kelas aktif. Berarti di sini kita buat yang aktif mau yang mana? Misalnya yang aktif langsung yang satu ini. Berarti di sini saya tambahkan yang aktif di belakang arepnya ini. Kelasnya aktif. Simpan. Nah, yang aktif yang satu. Ini tulisannya kelihatan ya, jadi saya rubah tulisannya. Oh, salah ya, ini kurang titik 2. Red kelihatan ya, titik 2 nya salah tadi, titik koma. Nah, seperti ini. Mungkin putih tapi kelihatan ya. White. Nah, kelihatan ya seperti ini. Nah, ini seperti ini munculnya. Ini sebenarnya nampak begini, harusnya ini tuh yang di hover ini yang tidak aktif ini seperti kelihatan itu ya. Jadi ini harusnya yang not hover ya, yang di hover itu yang not aktif. Jadi ini kita tambahkan ini. Kalau seandainya ininya sama gitu ya, kalau warnanya sama kan nanti jadi terlihat ini juga ada efek hover. Nah, ini kita tambahkan di sini. Paginationnya, hovernya ini adalah yang not aktif. Di sini tambah not titik aktif. Seperti ini ya.
Kalau ini seperti itu, udah nggak itu ya. Nah seperti ini hasilnya. Kalau saya klik ini pindah gambar, ini klik pindah gambar, bagaimana caranya? Nah kita copy file ini, kemudian nanti pindahkan aktifnya gitu ya. Kita copy ya. Jadi file ini saya simpan dengan nama lain. Saya simpan, save as. Nama lainnya pagination 2 gitu ya. Pagination 2. Salah. 2.html. Saya simpan. Nah, di opacity pagination 2 ini yang saya ganti adalah ini. Oh, ini tadi saya buka yang satu dulu ya. Anda buka dulu yang satu, pagination 1 yang ini. Ini ya, pagination 1. Ini tuliskan di sini nama filenya. Ketika diklik satu, diklik ini nih, diklik, panggil yang satu ini. Ya, dipanggil opacity pagination HTML. Opacity strip pagination HTML. Ketika saya klik 2, panggil yang ini, opacity pagination 2. Jadi ini opacity pagination 2. Nah, ini yang aktif kan yang satu ini ya. Yang ini berarti yang aktif yang satu. Gambarnya yang ini 2280. Bisa simpan. Kemudian saya pindah ke opacity pagination file yang kedua. Berarti gambarnya ini saya ganti gambar kedua, yaitu 2537. YMG 2537. Nah, ini saya ganti ininya, saya copy ya. Copy, saya ganti ke sini. Copy ke sini. Ini. Nah, yang aktif sekarang saya ganti. Yang aktif saya ganti di sini. Oh, ini kurang ya, titik HTML. Jadi yang aktif saya letakkan di sini. Yang kedua, ini tadi kurang, saya balik sini ya. Ini kurang titik HTML. Saya simpan. Yang dua, pas yang aktif saya simpan. Nah, sekarang saya jalankan yang ini yang 1 apa 2 ya, 1. Nah, kemudian saya klik yang 2, klik. Nah, fotonya pindah, yang aktif pindah. Seperti ini. Fotonya ganti 1000 batu. Nah, kalau saya klik 1, kembali lagi yang tadi, yang aktif 1. Kalau saya klik 3, ya belum muncul karena belum ada. Nah, sehingga yang ketiga kita bisa copy lagi yang ini. Jadi kita langsung aja di sini dulu ya. Jadi di satu ini kemudian saya copy ini HTML3 gitu. Ini HTML3 2 ya, 2. Bukan salah. Ini HTML3. Sini. Kemudian ini 4. Ini 5. Nah, ini saya copy dari sini nih. Ini saya simpen. Kemudian ini saya copy di sini. Saya simpen.
Nah, ini saya ganti nama filenya, saya simpen save as ya. Save as, saya ganti dengan pagination 3. Nah, pagination 3, maka yang aktif saya pindahkan nih. Di sini. Gambarnya saya ganti. Jadi 2586. 2586. Saya simpan. Kemudian saya save as lagi. File keempat. Gambarnya saya ganti, gambar keempat 2695. 2695. Yang ini saya ganti, yang kelasnya aktif, yang 4. Saya simpan. Kemudian saya simpan lagi yang terakhir, save as. Save as, ininya saya ganti 5. Kemudian ini saya pindahkan. Yang aktif, yang 5. Ini saya ganti gambarnya yang 2715. Saya simpan. Sekarang saya jalankan lagi nih, yang berapa nih tadi ya? Yang 1. Kalau saya klik 5, maka yang aktif yang 5, gambar 5. Saya klik 3, yang aktif gambar ketiga. Saya klik 4, yang aktif gambar keempat. Saya klik 2, yang aktif gambar kedua. Tapi ini yang next dan back kembali ini kita nggak pelajari di sini. Nanti kalau kita sudah belajar di PHP, kita belajar lagi. Nah, ini penggunaan pagination, penggunaan opacity yang dipadukan dengan transition, display, dan hover. Kita telah selesai belajar membuat pagination dan opacity. Kita telah selesai belajar menggunakan CSS opacity dan membuat paging. Ikuti tip dan triks lainnya. Sampai jumpa lagi.